Harapan semua peternak ayam adalah dengan modal kecil, modal seadanya, tapi bisa untung sesuai harapan kita. Itu sah-sah saja. Ingat, ikuti proses, jangan berambisi, sesuaikan dengan keuangan. Kita harus bisa Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Cak Tris, peternak ayam mandiri di daerah Magetan, Jawa Timur. Saya mau membahas harapan semua peternak ayam adalah dengan modal kecil, modal adanya, tapi bisa untung sesuai harapan kita. Itu sah-sah saja, itu boleh-boleh saja teman-teman. Akan tetapi itu tidaklah mudah yang kita bayangkan, seperti kita membalikkan telapak tangan teman-teman. Untuk kita bisa sukses di dalam ternak ayam, agar kita bisa mendapatkan untung di dalam ternak ayam, ya kita harus mengikuti proses teman-teman. Mengikuti proses. Di dalam proses adalah suatu pembelajaran di situ. Jadi di dalam suatu ternak, suatu perjalanan ternak, kita harus pintar-pintar menekan dari semua biaya. Sekecil apapun dia, di dalam operasional harus kita tekan. Secara khusus kita harus juga bisa menekan biaya dari biaya pakan, karena biaya terbesar di dalam ternak ayam adalah di pakan ayam itu sendiri. Jadi kalau orang dikatakan sukses ternak ayam, logikanya gini teman-teman. Jadi sistem atau suatu metode ternak kita, biaya ternak kita itu lebih kecil ketimbang biaya penjualan. Jadi di situ kita dikatakan sukses, bisa dikatakan untung. Nah, untuk menyiasati itu, langkah awal yang kita lakukan adalah dengan menekan biaya operasional sekecil-kecilnya. Yang terpokok adalah membangun kandang. Ingat, ikuti proses, jangan berambisi, sesuaikan dengan keuangan. Kita harus bisa membuat kandang ayam sederhana dengan bahan-bahan bekas, dengan pagar pembatas seadanya, sehingga kita bisa menekan biaya operasional di dalam pembuatan kandang itu sendiri. Karena kalau barang limbah atau barang bekas kan itu higienis, lebih murah teman-teman, dibandingkan dengan kita membangun kandang yang bagus secara permanen. Yang terpenting adalah di dalam membangun itu, walaupun dengan kandang bekas itu tadi, dengan barang-barang bekas atau barang-barang murah, yang penting kan kandang itu bisa awet, tahan lama, dan bisa kita buat ternak ayam itu secara berulang-ulang. Yang intinya adalah tempat itu bisa untuk teduh, tempat berteduh ayam-ayam kita pas waktu di musim panas dan di waktu pas musim hujan. Jadi di waktu pas musim kemarau, musim panas, jadi kalau ayam itu kepanasan ada tempat berteduh teman-teman. Sebaliknya jika pas waktu di musim penghujan, jadi kan kalau pas hujan itu ayam juga ada tempat untuk berteduh di waktu itu, dan tidak berkeliaran. Dengan pagar pembatas adanya itu tadi, ayam kita kan secara otomatis tidak berkeliaran. Dapat kita pantau dari segi perkembangan dari ayam itu sendiri. Yang tidak kalah penting, ayam-ayam yang kita pelihara merasa nyaman. Kita usahakan merasa nyaman di dalam kandang itu sendiri, karena rasa nyaman itulah yang membuat ayam kita itu pertumbuhannya itu bisa bagus teman. Kalau kita nyaman, ayam nyaman, makannya enak, apapun enak, jadi ayam itu tidak gampang sakit. Jadi kalau intinya kan ayam itu apa ya, kalau posisi nyaman lah, dengan bisa berpikir sendiri. Kalau kita nyaman, makan enak, apapun enak, istirahat enak. Jadi seperti itulah hewan ayam pun yang kita pelihara juga seperti itu. Kalau dia nyaman, ya semua aktivitas di ayam juga mereka enak dan tidak mengganggu dari segi pertumbuhan dari ayam itu sendiri. Yang tidak kalah penting, dengan kita membuat pagar pembatas tadi dengan seadanya, secara otomatis kan ayam kita bisa terhindar dari binatang-binatang predator. Yang tidak kalah penting, tuntutan skill
di dalam ternak. Jadi kita harus mempunyai skill teman-teman, mempunyai kemampuan di dalam ternak ayam itu sendiri. Karena kan guru terbaik adalah pengalaman teman-teman. Jangan takut gagal, karena kegagalan adalah kunci keberhasilan ternak. Jadi kalau kita pernah gagal, kita akan belajar dari kegagalan itu. Jadi intinya kita sudah punya rambu-rambu di mana letak kelemahan kita di dalam ternak ayam, dan kita berusaha untuk memperbaiki, jangan sampai masuk ke lubang kegagalan yang kedua kalinya. Dari pembelajaran itu berusaha di situ kita berusaha karena kita kan sudah terbiasa memelihara ayam, jadi tahu sisi kelemahan kita. Jadi di situ kita bisa menekan dari angka kematian dari ayam itu sendiri. Ya, kita tahu kalau hidup dan mati itu urusan Tuhan, tapi setidaknya kita sudah berusaha, karena apapun itu sudah ditentukan oleh Tuhan, tapi setidaknya kita usaha. Dengan usaha kita pasti Allah akan memberikan sesuai harapan, sesuai dengan niat dan ikhtiar kita, niat dan usaha kita. Jadi Tuhan itu juga menghargai apa yang telah kita usahakan. Jadi kalau kita benar-benar mengusahakan ayam kita sehat, kita belajar terus dari proses pembelajaran itu, kita tahu titik kelemahan kita. Kalau saya giniin nanti ayam saya mati, kalau saya giniin ayam saya kurang sehat. Maka dari situ kita berusaha dengan cara yang lain, dengan metode yang lain, sehingga ketemu dengan metode ini. Kalau saya begini, ayam saya sehat. Dari situlah itu keberhasilan kita ternak ayam. Jadi disitulah letak kita bisa menekan dari biaya kematian dari ayam itu sendiri. Kembali lagi pada topik kegagalan itu, kita bisa menekan angka kematian itu tadi. Kalau mati satu saja itu sudah dikatakan kita rugi teman-teman. Itu sudah dikatakan rugi karena perhitungan di angka hak kita, karena perhitungannya itu sebenarnya ada di angka penjualan teman-teman. Karena kalau mati 1 dan 2 secara otomatis gini teman-teman, kalau kita memelihara ayam 100 sama 98 secara otomatis kan pakannya itu sama teman-teman, dan sistem biaya pembuatan pakan itu juga sama. Jadi kan 2 itu istilahnya itu makannya itu apa ya dikatakan itu cuma ngikut yang 100 itu tadi. Jadi kalau kita mati 2 itu tadi rugi, karena ruginya itu kita perhitungan di harga penjualan teman-teman. Jadi kalau kita rugi 1 di waktu penjualan itu harganya 50, kita sudah rugi 50. Apalagi kalau matinya itu sampai 2 atau 3, kita sudah rugi 100 sampai 150 itu tadi. Jadi kalau sistem beternak kita harus mengakulasi sedemikian mungkin sekecil mungkin yang harus kita kalkulasi agar itu untuk introspeksi kita. Jadi untuk introspeksi kita, perbaikan kita ke depannya agar usaha ternak ayam kita bisa berkembang ke depannya. Yang tidak kalah penting untuk menuju keberhasilan suatu ternak adalah belum sampai dari titik itu saja, belum sampai di situ kita berusaha masuk ke dalam strategi pemasaran teman-teman. Jadi kita harus pintar-pintar memasarkan ayam kita harus pintar pemasaran ayam kita usahakan pas waktu penjualan itu tepat sasaran teman-teman. Ya, dikatakan tepat sasaran itu gini teman-teman, kita menjual ayam kalau bisa langsung ke konsumen, jadi jangan lewat perantara. Secara otomatis kita bisa mengambil untung harga penjualan dengan harga perantara itu tadi. Istilahnya kalau dikatakan tengkulak atau pengepul, kita peternak sekaligus merangkap pengepul teman-teman, sehingga yang terjadi penjualan kita bisa langsung ke konsumen dan kita bisa mengambil harga dari pengepul itu sendiri. Jadi kalau gitu kan untungnya secara otomatis dapat kita rasakan. Kalau beda kalau kita menjual kita dari peternak ke pengepul, kita tahu kalau pengepul itu sendiri kan juga mencari laba di dalam situ. Secara otomatis kalau kita membeli ayam kita dengan harga serendah-rendahnya, sehingga yang terjadi kadang kita bisa pendapatan kita bisa berkurang ataupun mungkin bisa nihil, atau mungkin kita bisa rugi. Tapi beda kalau kita itu tadi langsung ke konsumen. Intinya
Jadi kita bisa merasakan harga pengepul itu sendiri. Jadi intinya kalau semua itu strategi itu sudah berjalan, disitulah kunci keberhasilan dapat kita capai. Karena secara otomatis kalau kita menggunakan metode itu tadi, secara otomatis adalah orang sukses bisa sukses kalau biaya dari ternak ayam itu sendiri lebih kecil kebanding biaya dari lebih kecil dari biaya penjualan. Jadi biaya penjualan itu lebih besar sehingga ada selisih. Nah, selisih itulah keuntungan kita. Dan dari situ kalau itu sudah berjalan semua, dari situ keberhasilan ternak kita sudah tercapai. Semoga sedikit ilmu berdasarkan pengalaman saya pribadi teman-teman, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman di rumah, khususnya para peternak ayam pemula. Salam budidaya ayam kampung mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.